Halo semuanya, apa kabar? Annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Febriani Elvida atau biasa dipanggil Feby dalam seri Segiro Dayak Sengwal atau kehidupan kampus yang bijaksana. Nah, sebelumnya kita sudah belajar juga tentang Eisongo atau Eiteo, yaitu onomatope dan juga mimetik ya. Teman-teman masih ingat ada apa aja? Contohnya ada basak-basak, kemudian bogel-bogel, ada apalagi jole-jole, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa review lagi. Kali ini kita juga akan belajar tentang Aisongo dan juga Aiteo. Nah, di sini yang pertama adalah Aisongo, yaitu ada 4 ya. Yang pertama adalah gegul-gegul, gugugu, kokio, kemudian ada kwek-kwek, kulkul, ererong, dan mongmong. Dan yang ketiga ada ungsong gorida, terakhir dingdong dingdong. Nah teman-teman kira-kira ada yang familiar di sini? Ya biasanya ini kalau kita lihat yang dua yang pertama ini ya, yang pertama dan yang kedua itu kira-kira dia bunyi apa? Bunyi hewan ya, bener banget. Jadi kwek-kwek. Nah, ada mong-mong juga. Nanti mungkin kita bisa belajar dan membandingkan kalau di Indonesia itu seperti apa sih, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ada Aiteo atau mimetiknya, itu juga ada 4. Yang pertama adalah duribon, hendel-hendel, kemudian twinggul-twinggul, dan single-bonggel. Nah, kita lihat di sini ya, dia masih banyak repetisi ya, jadi duribon. Jadi bukan cuma duribon aja, tetapi 2 kali, duribon. Kemudian hendel-hendel, itu juga hendel, jadi 2, hendel-hendel. Kemudian ada twinggul, itu juga 2 ya. Jadi dia seperti 2 kali danonya atau kosakatanya diulang seperti itu. Nah, sudah siap teman-teman? Kita boleh lanjutkan. Yang pertama ada Aisongo, yaitu gegul-gegul, gugugu, dan kokio. Nah, kira-kira gegul-gegul, kemudian kokio. Kokio, itu biasanya mungkin teman-teman sudah ada agak sedikit familiar ya. Kokio. Ayo saya kasih hint. Kira-kira kalau gegul-gegul ini apa nih? Gegul-gegul. Nggak tahu? Oke. Kalau kokio apa? Kokio biasanya pagi-pagi. Kalau pagi-pagi nih, biasanya kita denger ya. Kalau baru bangun gitu, subuh-subuh, ada yang kokio itu apa? Ayam, bener banget. Kita lihat ya di kalimatnya. 개구리가 개굴개굴, 비둘기가 구구구, 닭이 꼬끼요. Nah, 개구리 itu adalah geguri, kodok ya, geguri. Jadi gegul biasanya kayak kalau kita apa sih gimana sih ngorek ya kita ngorek gitu ya ngokrok kayak gitu ya biasanya kalau misalkan hujan ya geguri. Kalau misalkan bidulgi itu apa? Bidul itu adalah burung dara atau merpati ya. Jadi biasanya kuku gitu ya, kuku gitu ya biasanya kalau di kita juga gitu ya. Kalau bahasa Koreanya adalah gugugu. Jadi gegul, kemudian gugugu, dan yang terakhir dak. Dak itu adalah dakgogi, chicken, teman-teman suka chicken ya. Oke, dak itu adalah ayam. Jadi ayam itu kokio biasanya gitu. Kokio, kalau kita kukuruyuk seperti itu ya, kukuruyuk kayak gitu. Nah, itu mirip kayak ini kororek ya. Kalau di Indonesia kan kruyuk itu kan seperti ini ya, kayak kukuruyuk seperti itu. Kalau dalam bahasa Korea adalah kokio. Jadi kokio itu adalah kukuruyuk atau suara ayam ya, suara ini ya, ayam seperti itu ketika pagi hari. Jadi geguriga tadi gimana? Gegul, kemudian bidulgi, gugugu, kemudian ada kokio, itu adalah dak atau ayam. Kokio biasanya seperti itu. Oke, teman-teman tidak masalah. Gegul, gugugu, sama kokio. Kita lanjutkan untuk yang eisongo atau onomatope yang hewan ya, yang kedua. Ini adalah kwek-kwek, kulkul, ererong, dan mongmong. Oke, kwek-kwek, ini udah jelas banget. Kwek-kwek itu adalah ori, kita lihat ya. Ori는 kwek-kwek, 돼지는 꿀꿀, 호랑이는 으르렁, 강아지는 멍멍. Nah, oke. Ori itu adalah tadi kwek-kwek berarti bebek. Sama ya, sama seperti Indonesia. Jadi kalau di Indonesia juga kwek-kwek itu juga ya. Kwek-kwek itu adalah ori atau bebek. Kalau tadi apa? Kokio apa kokio? Dak atau ayam ya. Jadi kalau ayam, dagi, kokio. Kalau ori는 kwek-kwek seperti itu. Nah, kalau kulkul tuh apa? 돼지는 꿀꿀. 돼지 itu adalah
babi. Jadi pig ya, babi itu adalah dia bilangnya kul-kul. Kalau saya kurang tahu sih di Indonesia apa grok-grok gitu kali ya. Karena jarang mendengar ya, tapi kalau doeji itu biasanya kalau di Korea kul-kul. Kayak gitu ya, kul-kul. Kemudian nah ini teman-teman mungkin ada yang suka lagu Korea di sini ya, ada yang suka lagu-lagu boyband. Ini mungkin sudah pernah mendengar Ererong. Ererong ini salah satu lagu mungkin ya yang nanti teman-teman bisa cari ya lagunya siapa sih. Nah, Ererong di sini hurangi. Hurangi는 Ererong. Hurangi itu adalah harimau, benar banget. Kalau harimau itu ererong, jadi dia kayak menggeram gitu ya, menggeram seperti itu. Nah, biasanya ererong ini bisa juga untuk nekte. Nekte itu adalah serigala. Jadi kayak gitu ya. Dia menggeram atau growl, growl kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Huranginen ererong atau nektenen ererong. Kemudian bisa juga anjing ya, kenen ererong itu juga bisa. Nah, jadi ererong bisa yang kayak binatang-binatang yang bisa menggeram, yang bisa mengancam, apa namanya, kayak dia merasa terancam, biasanya mereka seperti itu ya. Nah, yang terakhir nih lucu nih, mong-mong. Nah, teman-teman pernah nggak denger mong-mong? Mong-mong? Oke. 강아지는 mong-mong. 강아지 itu adalah anjing ya. Sebenarnya anak anjing sih kalau 강아지 itu anjing yang kecil seperti itu. 강아지는 mong-mong. Jadi guk-guk itu adalah mong-mong dalam bahasa Korea. Sedikit berbeda ya, kalau bahasa Indonesia kan guk-guk kayak gitu. Kalau di Korea mong-mong. Jadi kadang juga bisa ada yang bisa apa namanya menamakan kayak atau memanggil anjing tuh momongi, misalkan mong-mongi seperti itu. Atau ada juga kalau misalkan kucing kira-kira apa teman-teman? Kalau kucing kan kita meong ya, meong gitu. Si meong kayak gitu. Kalau di sini nyaong. Jadi nyaongi biasa kayak gitu. Jadi bukan si meong tetapi bukan si meong tetapi nyaong. Si nyaong. Nah, saya pernah nih nyobain manggil empus gitu ya, pus-pus gitu. Meong gitu mereka nggak menoleh karena beda ya bahasa Koreanya itu bukan meong tetapi nyaong. Nah, di sini nggak ada tetapi bisa jadi pelajaran atau bisa jadi kosakata baru buat teman-teman kalau aisanggonya kucing itu adalah nyaong seperti itu. Nah, kita tadi sudah belajar apa tadi gegul-gegul, gugugu sama kokio. Kalau gegul-gegul itu adalah geguri atau kodok ya. Kemudian gugugu itu untuk burung dara atau merpati, bidulgi, dan kokio itu untuk dak atau ayam. Nah, kokio di sini dia kokio itu dia pakai sanggiok ya teman-teman. Jadi double G gitu. Nah, kalau yang tadi barusan kwek-kwek itu untuk ori atau untuk bebek, kemudian kulkul untuk tweji atau babi, kemudian ererong bisa untuk hurangi itu harimau, dan juga bisa untuk apa sih tadi nekde itu adalah wolf atau serigala ya. Kemudian bisa juga buat ge atau anjing. Nah, kalau gangaji di sini guk-guk itu adalah mong-mong. Jadi teman-teman bisa menghafalkan onomatope dari ini ya, hewan-hewan ya, jadi bisa banyak sekali ini dan seru juga ngomongnya, lucu gitu perlafalannya, jadi bisa dihafalkan. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini untuk onomatope yang berikutnya adalah ungsongkorida. Ungsongkorida. Di sini saya sudah pernah menyampaikan juga pakai gorida ya. Gorida itu jadi tidak cuma satu kali tetapi berkali-kali gitu ya. Nah, ini contohnya adalah 콘서트장에서 관객들이 가수의 등장을 기다리며 웅성거리고 있었다. Nah, 콘서트장에서 관객들이 가수의 등장을 기다리며 웅성거리고 있었다. 웅성거리다. Kira-kira apa ya? Kita lihat. konsert장 di tempat konser atau di tempat pertunjukan konser. 관객들, berarti kalau misalkan yang ke konser itu siapa? Para penonton ya, para pengunjung, para penonton. Jadi pakainya 관객. Nah, 관객들이 itu banyak berarti ya, banyak pengunjung, banyak penonton. 가수의 등장. Nah, berarti kan kalau konser kan biasanya penyanyi ya. Berarti 가수 itu adalah penyanyi. 가수의 등장. 등장 apa teman-teman? Kemunculan ya, maksudnya 등장 hada itu biasanya muncul. Jadi bukan biasanya tetapi artinya adalah muncul. Jadi 가수가 등장하다 misalkan seperti itu. 등장해요. Jadi penyanyinya muncul di panggung. Panggung apa bahasa Koreanya? Mude, seperti itu. Jadi 가수의 등장을 기다리며 berarti sudah lagi nunggu nih si penyanyinya muncul. Berarti kira-kira sudah sijak atau belum?
belum ya, sedang menunggu ya, belum mulai seperti itu. 웅성거리고 있었다. Jadi 웅성거리다 ini adalah mereka berbicara tapi banyak gitu ya orangnya. Jadi apa sih, rame gitu ya. Jadi mereka rame, mereka berisik seperti itu. Nah, itu pakai bahasanya adalah 웅성거리다. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia saya tidak yakin bisa mentranslatekan ini dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman maksudnya 웅성거리다 tuh mereka berceloteh, bercakap-cakap kayak gitu sampai rame. Nah, itu adalah 웅성거리다 seperti itu ya. jadi 콘서트장에서 관객들이 가수의 등장을 기다리며 para penonton menunggu ya, menunggu kemunculan penyanyi atau munculnya penyanyi atau masuknya penyanyi di pertunjukan konser dan mereka tuh rame gitu. Maksudnya mereka berisik kayak gitu ya, berisik kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak cuma diem aja kan, mereka pastinya mereka ngobrol sama teman-temannya sebelahnya seperti itu. Jadi 웅성거리고 있다 atau 웅성거리고 있었다. Itu adalah mereka berisik, mereka rame, mereka ramai gitu ya. Pokoknya nggak cuma diem aja seperti itu. Itu pakai bahasa 웅성거리다 seperti itu. Oke? Tidak masalah ya. Tadi untuk onomatope yang hewan sudah. Sekarang 웅성거리다. Kemudian selanjutnya ada tingdung tingdung. Ini kayaknya familiar ya teman-teman. Bisa, saya tidak usah bilang apa artinya, pasti teman-teman sudah tahu. Tingdung tingdung. Kira-kira apa nih? Bunyi bel, bener banget. Jadi bunyi bel. Kita lihat ya bahasa ini kalimatnya ya. 아침에 더 자고 싶은데 딩동딩동 초인종 소리에 잠이 다 깨버렸다. 아침에 더 자고 싶은데 딩동딩동 초인종 소리에 잠이 다 깨버렸다. Nah, kita lihat. 아침에, pada pagi hari. Biasanya kalau pagi hari, apalagi kalau lagi weekend, teman-teman bangunnya siang apa pagi? Oh, ada yang pagi juga ya tentunya, ada yang mungkin beribadah kayak gitu, kemudian tidur lagi. Nah, 더 자고 싶은데, pagi hari aku pengen tidur lagi. 더 자고 싶다, jadi aku pengen tidur lagi. 근데, tetapi, 딩동딩동 초인종 소리에. Nah, 딩동딩동 초인종 소리. Jadi, 잠이 다 깨버렸다. 잠이 다 깨버리다 itu adalah tidurnya tuh nggak jadi tidur lagi tapi kebangun, benar-benar kebangun. Jadi jamita keboreta itu adalah kayak sudah terbangun karena apa teman-teman? Suara bunyi atau suara bel pintu ya. Jadi choinjong itu adalah bel pintu, dingdong dingdong. Jadi dingdong dingdong seperti itu. Tingtong kalau dalam bahasa Indonesia ya, tingtong seperti itu. Nah, kalau bahasa Koreanya dingdong dingdong. Nah, ini juga dia diulang ya, bukan dingdong aja tetapi dingdong dingdong. Nah, ini juga ada lagunya dalam bahasa Korea. Dalam lagu-lagu Korea ada yang pernah menggunakan salah satu onomatope ini. Nanti teman-teman bisa mencari ya kira-kira itu apa sih. Nah, itu adalah bunyi bell atau bunyi misalkan lonceng. Itu juga dingdong dingdong biasanya ya. Jadi ini dia mau tidur lagi tapi nggak bisa karena kebangun karena dingdong dingdong. Choinjong sorry. Karena bunyi bell yang tingtong tingtong kayak gitu. Oke, sampai sini tidak masalah ya teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini masih ada yang ke berapa ini berarti? Keempat ya? Kelima. Ini sudah mimetik ya. Iteo itu duribon. Jadi kalau yang tadi kan kayak suara ya, bener-bener suara, kemudian diikutin kayak gitu. Nah, kalau yang ini lebih ke bentuk apa sih? Kayak pergerakan tubuh dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, duribon ini juga sama-sama repetisi ya dari duribon. Ada 2 kali duribon. Contoh kalimatnya seperti ini. 그는 쇼핑센터에서 친구들을 찾으려고 두리번 거렸다. 그는 쇼핑센터에서 친구들을 찾으려고 두리번 거렸다. Nah, kita lihat. 그는 쇼핑센터에서. Dia di mana? Pusat perbelanjaan ya, pusat shopping gitu ya, shopping center ya. 친구들을 찾으려고. Nah, dari kata 친구들을 찾으려고 itu adalah hendak mencari ya, mau mencari. 친구들, berarti dia mau mencari teman-teman. Kira-kira kalau lagi nyari itu gimana? Kita ngelihat kayak gitu ya, kayak cari gitu. Mana sih temanku kayak gitu ya. Jadi kayak mana sih. Nah, itu adalah duribon. Korida. Nah, itu bisa pakai korida juga. Jadi dia tidak cuma sekali aja kayak gitu, tetapi kemudian ke sini ke arah mana kayak gitu. Nah, itu bahasanya adalah duribon. Jadi apa ya? Mencari-cari seperti itu ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya ya, dia mencari-cari temannya kayak gitu. Nah, itu duribon seperti itu. Menoleh kayak gitu. Kalau misalkan kemarin kan ada yang kita tahu ya, kedok-kedok, kemudian jole-jole, kiautung. Nah, kalau yang ini adalah duribon seperti itu. Jadi berhubungan dengan apa sih, kepala dan mata seperti itu ya. Jadi duribon korida.
Ini bisa digunakan ketika mencari sesuatu, misalkan teman-teman juga, oh aku mencari tempat ini gitu. Nah itu duribon di mana ya, di arah mana ya, seperti itu. Oke, tidak masalah. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua. Nah, Eiteo atau mimetik yang kedua ini adalah hendel-hendel. Teman-teman sudah pernah belajar ya kemarin henderotah itu adalah bergoyang atau bergerak, bukan bergerak, bergoyang seperti itu ya. Nah, ini kita lihat. 그는 노래에 몸을 맡기고 흔들흔들 거렸다. 그는 노래에 몸을 맡기고 흔들흔들 거렸다. Kita lihat di sini ada kata nore. Nore itu adalah lagu. Kalau misalkan teman-teman sedang mendengarkan lagu, biasanya gimana nih? Ikutan ngapain? Ikutan gini ya biasanya, atau kayak yang jadi ngedance atau kayak jadi menggerakkan tubuh sesuai dengan irama seperti itu ya. Nah ini maksudnya handel-handel tuh kayak menggoyangkan badannya seperti itu. Kita lihat dia nore momel matkigu, maksudnya dia tuh kayak bukan menitipkan badannya kepada nore, kepada lagu tuh bukan, tapi kayak mengikuti irama gitu ya, mengikuti bunyi lagu, mengikuti irama lagu, dan handel-handel goryota, dan bergoyang mengikuti irama lagu seperti itu. Kalau ditranslate secara ini ya, apa namanya, secara utuhnya kayak gitu, tidak satu-satu perkata kayak gitu. Jadi 그는 노래에 몸을 맡기고 흔들흔들 거렸다. Jadi hendelnya nggak cuma satu kali, tetapi berkali-kali kan, berarti dia bergoyang kayak gitu ya, sesuai dengan irama musik. Makanya pakai gorida juga. Jadi tidak apa namanya, hanya satu kali. Hendel-hendel korita, hendel-hendel koryota, seperti itu. Jadi biasanya kalau hendel-hendel ini mungkin untuk yang ngedance dan lain sebagainya, kayak gitu, bergoyang dan lain sebagainya. Oke, tadi sudah ada duribon, sekarang hendel-hendel. Kita lanjutkan untuk mimetik yang ketiga. Nah, ini lucu ya. Bahasa saya suka sih kosakata ini. Dwinggul. Nah, dwinggul. Ini juga repetisi ya, tidak hanya dwinggul saja, tetapi dwinggul. Nah, kita lihat. 그는 주말 동안 집에서 dwinggul 거릴 생각에 기뻤다. Nah, kita lihat lagi. 그는 주말 동안 집에서 dwinggul 거릴 생각에 기뻤다. Dia jumal 동안. Jumal itu apa teman-teman? Weekend atau akhir pekan ya. Jadi jumal itu adalah akhir pekan. Karena ju itu minggu, mal itulah akhir. Kalau di ini weekdays apa? Jujung biasanya ya, jujung kalau kita. Tapi kalau misalkan weekend tuh jumal. Dongan itu selama ya, selama jumal, selama akhir pekan. Kira-kira apa? 집에서 뒹굴 거릴 생각에. Oke, 집에서 뒹굴 거리다. Maksudnya apa nih kira-kira teman-teman kalau weekend sukanya stay at home atau keluar rumah? Oke, nah kalau di sini jibeso berarti dia stay at home ya, dia tidak keluar-keluar, dia di rumah aja. Dwinggul korita. Itu maksudnya kayak apa ya, berbaring ke sini, guling-guling gitu ya. Kalau kita biasanya bisa bilang tuh guling-guling di kamar, guling-guling di kasur. Nah ini maksudnya dia nggak kemana-mana, tapi ya ngadep sini, guling-guling ke sini. Nah itu adalah dwinggul. Jadi dia tidak pergi keluar, tapi dia hanya rebahan, kemudian guling-guling di kasur. Tapi di sini maksudnya di rumah ya. Nah, 그는 주말 동안 집에서 dwinggul 거릴 생각에. 생각 tuh maksudnya dia berpikir, aku bakal guling-guling di rumah nih weekend ini. Dan berarti dia apa? Seneng ya, 기뻤다. Itu dari kata 기쁘다. Kipuda itu adalah senang atau gembira, seperti itu. Siapa sih yang gak gembira membayangkan jumal gitu ya, weekend setelah kerja setiap hari dari Senin sampai Jumat, kemudian weekend terus dia bakal cuma rebahan di kasur aja, itu kan kayaknya seneng banget ya, kayak healing seperti itu. Nah dia juga seperti itu. Jadi dwinggul korida itu adalah berguling-guling kalau dalam bahasa Indonesianya. Cuman kita tidak punya kata spesifik ya sepertinya untuk menyatakan seperti Korea ini ya, dwinggul tuh apa sih kayak gitu. Jadi teman-teman ada yang mau dwinggul gorita weekend ini, kayak kita bisa, nanti teman-teman bisa menggunakan kosakata ini untuk berbicara ya dengan teman-teman orang Korea seperti itu. Oke, tidak masalah ya. Tadi kita sudah ada apa? Duribon itu adalah mencari-cari kayak gitu ya. Kemudian ada handel-handel itu bergoyang. Nah itu tadi pakainya nore ya, nore, momel, matkiku gitu ya, hendel-hendel. Tapi kalau yang ini dwinggul itu adalah guling-guling. Sampai sini tidak masalah ya teman-teman ya, mimetiknya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, single bongle. Single bongle. Ini sedikit berbeda ya. Kalau yang tadi misalkan dwingle dwingle itu kan dia kosakatanya sama ya. Kalau yang ini single kemudian ada bongle. Jadi sing sama bong gitu. Cuman gelnya sama ya. Single bongle. Kita lihat. 그는 오늘 좋은 일이 그는 오늘 좋은 일이 있는지 하루 종일 싱글벙글 거렸다. 그는 오늘 좋은 일이 있는지 하루 종일 싱글벙글 거렸다. Nah, kita lihat di sini ada gorida juga. Jadi gorida itu nggak cuma sekali aja, tetapi dia keep on going ya. Jadi benar-benar terus seperti itu. Nah, kita lihat 그는, dia 오늘 좋은 일이 있는지, hari ini entah apakah ada 좋은 일. 좋은 일 itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik gitu ya. Jadi kabar baik atau hal yang baik seperti itu. Haru 종일 itu adalah sepanjang hari. Jadi hari ini dia sepanjang hari 싱글벙글 거렸다. Apa nih 싱글벙글? Kira-kira kalau 좋은 일이 있으면, kalau ada 좋은 일 atau kayak hal-hal yang bagus atau misalkan news yang bagus itu kira-kira kita ngapain? Senyum-senyum ya, jadi senyum-senyum terus setiap hari, aduh sepanjang hari itu senyum-senyum. Nah, dalam bahasa Koreanya adalah 싱글벙글 거리다. 싱글벙글 kemudian ditambah 거리다. Jadi kayak senyum-senyum terus mungkin dia lagi dapat gaji atau misalkan dia lagi habis punya pacar baru atau misalkan dia punya apa sih baru dapat apa menang penghargaan atau gimana kan dia seneng ya. Jadi kalau seneng berarti 싱글벙글. Jadi kayak apa senyum-senyum mulu kayak gitu. Jadi kayak happy gitu ya. Nah, ini pakai bahasa Koreanya adalah 싱글벙글. Kemudian ditambah 거리다. Ya, tidak masalah ya teman-teman ya. Di sini ada kosakata haru 종일 itu sepanjang hari. Nah, bisa juga teman-teman menggabungkan ya haru 종일 dengan tadi dwingle-dwingle misalkan. 나는 하루 종일 방에서 dwingle-dwingle 하고 싶어요. Misalkan seperti itu. Saya pengen dwingle-dwingle 거리고 싶어요. Misalkan kayak gitu. Saya pengen guling-guling di kamar sepanjang hari. Nah, itu pakai haru 종일. Jadi sepanjang hari, all day long seperti itu. Tidak masalah teman-teman ya. Oke, kita akan review. Nah, tadi kita sudah belajar tentang onomatope, ada 4 ya. Ada 2 dan ada beberapa itu untuk hewan, seperti gegul-gegul itu untuk apa? Geguri, kemudian gugugu untuk bidulgi atau untuk merpati ya, atau burung dara. Kemudian kokio itu kalau pagi ada ayam, nah ayam berkokok, nah itu adalah kokio. Kemudian kwek-kwek itu untuk apa? Bebek. Kulkul untuk 돼지 atau babi, örerong tadi untuk harimau ya, tetapi bisa juga untuk serigala atau nekde, dan juga untuk ke atau anjing seperti itu. Kalau mongmong biasanya juga untuk anjing ya, tapi tadi pakai 강아지 atau anjing kecil atau anak anjing seperti itu. Kemudian ada 웅성거리다 itu ramai, berisik seperti itu ya. Dingdong-dingdong untuk bel pintu, tingtong seperti itu. Dan untuk mimetiknya kita belajar ada duribon, hendel-hendel, dinggul-dinggul, dan 싱글벙글. Jadi duribon ketika kita mencari sesuatu belum ketemu, nah itu namanya duribon. Pakai 거리다 juga di belakangnya. Kemudian ada hendel-hendel, itu bergoyang, jadi kayak goyang-goyang gitu, hendel-hendel, 거리다 juga. Kalau dinggul-dinggul itu adalah sesuatu yang kita suka, guling-guling ya di atas kasur, di kamar, seperti itu ya, dinggul-dinggul, 거리다. Kemudian yang terakhir ada 싱글벙글. 싱글벙글 ini adalah happy, itu berarti apa? Senyum-senyum ya, 싱글벙글 거리다 seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan kosakata ini ketika belajar atau bercakap-cakap ya dengan orang Korea, atau menggunakan ini ketika belajar bahasa Korea seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Nanti kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.